pada video ini aku akan ngejelasin ke kalian tentang suatu konsep dalam kajian hukum dan etika komunikasi. Dalam dunia hukum dan etika komunikasi terdapat beberapa konsep, salah satunya yaitu konsep mengenai keterbukaan atau openness yang menjadi landasan penting dalam menjaga integritas dan juga keadilan. Let's go kita bahas lebih mendalam mengenai konsep ini. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai konsep keterbukaan dan mengapa penting dalam konteks hukum dan juga etika komunikasi. Dalam konteks hukum dan etika komunikasi mengacu pada prinsip-prinsip yang mendorong akses terbuka terhadap informasi dan gagasan, serta transparansi dalam segala bentuk komunikasi. Konsep Johnston Openness dalam kajian hukum dan juga etika komunikasi mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akses terbuka, dan juga pertanggungjawaban dalam menyampaikan informasi. Dalam hal ini, konsep keterbukaan mengutamakan kejujuran, integritas, dan keterbukaan dalam berkomunikasi, serta memahami dampak etis dari penyebaran informasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi penerapan dalam hukum. Jadi, bagaimana konsep keterbukaan ini diterapkan dalam proses hukum, seperti transparansi dalam pengadilan dan akses terhadap informasi publik. Konsep keterbukaan memainkan peran penting dalam proses hukum untuk memastikan keadilan, transparansi, dan juga akuntabilitas. Berikut adalah beberapa cara di mana konsep keterbukaan itu dapat diterapkan dalam proses hukum. Yang pertama, ada akses terbuka terhadap informasi hukum. Hal ini mencakup akses terhadap undang-undang, putusan pengadilan, prosedur hukum, dan dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan kasus atau masalah hukum tertentu. Dengan memberikan akses yang mudah terhadap informasi ini, individu dapat memahami hak-hak mereka dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi proses hukum. Lalu yang kedua ada transparansi dalam pengadilan. Hal ini berarti bahwa proses pengadilan harus dilakukan secara terbuka dan juga transparan, di mana setiap langkah dan prosesnya dapat diakses oleh publik, seperti sidang terbuka, pengumuman jadwal sidang, publikasi putusan pengadilan, dan lain-lain. Transparansi semacam ini membantu memastikan bahwa proses pengadilan berjalan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Lalu yang ketiga ada partisipasi publik dalam proses hukum. Hal ini bisa memberikan kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan atau pendapat mereka dalam pembuatan keputusan hukum tertentu atau melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan hukum. Partisipasi publik ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang dibuat mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat secara luas. Dengan menerapkan konsep keterbukaan dalam proses hukum, kita dapat memastikan bahwa sistem hukum beroperasi dengan cara yang adil, transparan, dan akuntabel. Ini merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan juga menjaga keadilan dalam masyarakat. Nah, yang terakhir kita masuk ke relevansi dalam etika komunikasi, tentang bagaimana penggunaan konsep keterbukaan dalam etika komunikasi, termasuk pentingnya kejujuran, integritas, dan pengungkapan informasi yang relevan. Dalam etika komunikasi, ini melibatkan komitmen untuk berbicara dan bertindak dengan jujur tanpa menyembunyikan atau menyimpang dari kebenaran. Integritas memastikan bahwa komunikasi dilakukan dengan prinsip-prinsip moral yang kuat dan tidak melibatkan manipulasi atau juga penipuan. Pengungkapan informasi yang relevan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan memastikan transparansi dalam komunikasi, sehingga memungkinkan semua pihak untuk terlibat dalam membuat keputusan yang informasional dan etis. Keterbukaan dalam etika komunikasi membantu memperkuat hubungan antar individu dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat dipercaya.
Dalam kajian hukum dan etika komunikasi, keterbukaan adalah landasan yang vital. Dengan menjaga prinsip keterbukaan, kita dapat memastikan adanya keadilan, integritas, dan juga hubungan yang berkelanjutan dalam masyarakat yang dinamis ini. Meskipun penting, keterbukaan seringkali dihadapi dengan tantangan, seperti privasi individu dan keamanan informasi. Namun, dengan kebijakan yang bijaksana dan kesadaran akan implikasinya, kita dapat mencapai keseimbangan yang tepat. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai konsep keterbukaan atau openness dalam kajian hukum dan etika komunikasi yang dapat kalian pahami. Thank you for watching dan semoga bermanfaat ya. Bye-bye!